mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan dari soal UAS yang telah diberikan. Untuk soal pertama itu tentang anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, mari kita lihat di sini soal pertama, perusahaan Bima Sakti memproduksi 4 macam barang, yaitu barang A, barang B, barang C, dan barang D dengan menggunakan bahan baku X, Y, dan Z. Nah, cara mencarinya seperti ini. Barang A produksinya itu dikalikan dengan SUR atau Standard Usage Rate yang telah ditentukan. Misal, produksi yang Januari 3000 dikalikan SUR untuk bahan baku X itu kan 2. Nah, berarti 3000 dikali 2 sama dengan 6000. Lanjut lagi, untuk SUR bahan baku Y itu 3. Berarti 3000 dikali 3 sama dengan 9000. Lakukan ini terus sampai selesai. Lalu, dijumlahkan semuanya. Lakukan hal ini untuk barang A, barang B, barang C, dan barang D sesuai dengan SUR yang telah ditentukan. Lalu semuanya itu barang A, barang B, barang C, dan D itu dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan. Itu tentang anggaran bahan mentah. Perusahaan Mercury memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produk jadi pada triwulan 1 tahun 2017 sebagai berikut. Nah, bisa dibaca di sini, berdasarkan data tersebut diminta buatlah anggaran bahan baku triwulan 1 tahun 2017. Seperti ini. Nah, harga per kilo itu dari mana sih datangnya? Yang 100 150 itu telah ditentukan ya di sini. Nah, untuk pembelian bahan baku A dari mana datangnya? Yaitu untuk Januari dulu. Nah, Januari itu kan 10.100. Nah, 10.100 itu dikalikan 0,2 untuk yang bahan baku A dulu ya. Nah, maka dapat hasilnya 2020. Lalu, harga per kilo 100 dikalikan dengan kiloan tadi yang telah kita dapat hasilnya 100 kali 2020. Dapatlah hasilnya 202.000. Sama, untuk pembelian bahan baku B juga seperti itu. Untuk Januari 10.100 dikalikan 0,15, maka hasil yang didapat 1.515. Lalu 150 dikalikan 1.515, maka hasil yang didapat 227.500. Lalu dijumlahkan. Nah, ini persediaan bahan baku awal ya, bahan baku awal saya salah tulis, maaf. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini untuk yang pertama Januari itu telah ditentukan 180 kilo. Nah, lalu bagaimana Februari dan Maret? Februari dan Maret itu persediaan bahan baku awalnya kita ambil dari persediaan akhir Januari dan persediaan akhir Februari. Jadi, untuk persediaan bahan baku awal Februari diambil dari persediaan akhir Januari. Nah, lanjut, untuk siap dipakai bahan baku A itu didapat dari pembelian bahan baku A ditambah dengan persediaan akhir bahan A. Untuk B sama saja. Nah, kalau untuk hasil mencari bahan baku A itu siap dipakai bahan baku A dikurang dengan persediaan akhir A. Untuk B sama saja. Lalu itu dijumlahkan. 3. Kita mencari tentang menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa sesudah saling menerima jasa. Menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi per jam kegiatan sesuai dasar satuan hitung yang digunakan. Terus menghitung harga pokok produksi per unit, menyusun perkiraan laba rugi tahunan PT Orion. Di sini bisa kita lihat ya data-data yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini. Nah, persamaan yang berlaku untuk masing-masing departemen jasa itu telah ditentukan. X A1 tambah B1Y, Y sama dengan A2 tambah B2 sama X. Keterangannya, X untuk BOP Departemen Jasa 1 setelah menerima BOP Departemen Jasa 2, X BOP Departemen Jasa 2 setelah menerima BOP Departemen Jasa 1, A1
BOP Departemen Jasa 1 sebelum menerima BOP Departemen Jasa 2. A2 BOP Departemen Jasa 2 sebelum menerima BOP Departemen Jasa 2. B1 menggunakan pengguna jasa Departemen Jasa 2 oleh Departemen Jasa 1. B2 pengguna jasa Departemen Jasa 1 oleh Departemen Jasa 2. Maka persamaan yang berlaku adalah X sama dengan 3.500.000 ditambah 0,1 Y, karena tadi 10% ya di sini ya. Nah, Y 6 juta ditambah 0,1 X sama karena dia 10%. BOP neto masing-masing departemen jasa yaitu X sama dengan 3.500.000 ditambah 0,1 Y. X 3.500.000 ditambah 0,1, di sini Y-nya itu 6 juta ditambah 0,1 X. Lalu 3.500.000 ditambah 600 ditambah 0,01 X. Nah, lalu X 0,99 X sama dengan 4.100.000. X-nya sama dengan 4.141.414,14. Lalu mencari Y. Ini X sudah dapat ya. Lalu Y 6 juta ditambah 0,1 X. Y 6 juta ditambah 0,1 X-nya tadi udah dapat 4.141.414,14. Lalu hasilnya yaitu Y sama dengan 6.414.141,41. Nah, lalu di sini bisa ya kita lihat keterangannya itu pajak BOP 3.500.000 dan tadi untuk Departemen Jasa 2-nya 6 juta. Memberi 141.414.14. Ini dari mana dapatnya? Yaitu di sini tadi ya. Oke. Nah, lanjut ke tarif BOP masing-masing Departemen Jasa. Tarif BOP Departemen Jasa 1 DMH itu diminta di sini di soalnya itu 16.000 DMH. Lalu cara mengerjakannya gini. Hasil tarif BOP neto tadi dibagi dengan DMH yang diminta itu 16.000 sama dengan hasilnya 235,79 per DMH. Tarif BOP Departemen Jasa 2 per DLH gitu juga di sini diminta tadi DLH-nya itu sebanyak 8.000. Berarti hasil dari Departemen Jasa 2 dibagi dengan DLH ini minta tadi 8.000, berarti hasil yang didapat 715,90 per DLH. Lalu lanjut untuk BOP neto masing-masing departemen produksi. Bisa dilihat di sini dari mana sih dapat 40/85 itu dari sini ya, dari persenan-persenan yang ini, data persenan ini. Nah, lanjut ke harga pokok produksi persatuan. Bahan baku langsung 45 juta, tenaga kerja langsung 20 juta, itu didapat dari soal. Overhead pabriknya 855,6, ini didapat dari Departemen BOP neto keseluruhan dari Departemen Produksi 1. Lalu untuk Departemen Produksi 2, BOP neto keseluruhannya itu 14.679.144,38. Ini ditambahin. Nah, untuk anggaran produksi itu 40.000 ada di soal. Harga pokok produksi itu total dari overhead pabrik dibagi 40.000. Maka hasil yang didapat itu 2.587,49, saya genap menjadi 2.587 per unit. Untuk harga laba rugi tahunan penjualan 40.000 tadi dikali dengan 4.000 sama dengan 160 juta. Harga pokok produksinya itu tadi 2.587 yang kita dapat tadi, maka laba brutonya itu 103.497.412,98. Untuk biaya usaha penjualan 6 juta, administrasi 4 juta ada di soal. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.